Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ivan Effendi MPD dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2525732 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 SMK Madinatul Ulum dengan tema Al-Madrasah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Awalan, qabla an nabda hadhil fursah fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah, wajadna al-mushkilat fi ta'lim imma fi maharatil kalam wa imma fi maharatil kitabah wa imma fi maharatil istima' wal kitabah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan materi atau menerima materi tentang materi al-usrah, ya. Jadi seputar keluarga. Tapi sebelum itu, sebelum dilanjutkan pada materi yang saat ini yaitu materi al-fursah fil madrasah, yaitu materi madrasah. Jadi sebelumnya terlebih dahulu saya akan melakukan kesiapan dalam proses pembelajaran. Tapi sebelum itu silakan dari kepala kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, ya, bagaimana proses pembelajaran itu bisa nyaman dan kita belajar juga lebih nyambung. Sudah siap, ya? Tapi sebelum itu silakan kalian, mungkin ada sampah di sekitar bisa diambil dan dibersihkan terlebih dahulu. Dan bisa langsung dibuang, ya, diambil dan dibuang di tempat sampah. Abdullah Fakih Aziz, ya. Abdullah Fikri Aziz Islami, Ahmad Suhairi, Ahmad Fajar Saputra, Ahmad Fatih Mubarak. Pertama, sebelum saya mulai dalam materi bahasa Arab, ya, Al-Madrasah pada kali ini, silakan kalian buka terlebih dahulu buku bahasa Arabnya. Kenapa kita harus belajar? Limadza yata'allamu bil lughatil arabiyyah? Li'anna al-lughatul arabiyyah lughatul Quran, ya. Wa yuqalu aidan, ya, al-lugha al-arabiyyah lughatu ahlil jannah, ya. Wa yuqalu aidan lughatul arabiyyah lughatul Quran. Tahu madrasah? Mana madrasah? Sekolah, ya. Apa kira-kira yang ada dalam benak kita ketika
kita dipertemukan dengan madrasah. Apa? Kira-kira di madrasah itu ada apa saja? Apa? Ada guru, kemudian at-thalib ya, thalib wa thalibah ya. Kemudian ustadz ustadzah, saburo ya. Apalagi? Ya. Maktab ya. Kemudian qa'atul lughah ya. Kemudian ada al-hammam, kemudian ada syahatul madrasah. Kemudian ada al-khizanah ya, capaian ya. Capaian pembelajaran. Di mana materi pada kali ini capaian pembelajaran dalam bahasa Arab itu memang ada 3 ya. Yang pertama, di mana kita akan memahami informasi yang diterima secara tersirat dan tersurat serta interaksi ya. Interaksi tentang tema madrasah. Itu yang pertama. Jadi ada capaian yang harus dicapai adalah menyimak atau berbicara ya. Atakallam ya, natakallam nujarrib an natakallama bil lughatil arabiyyah fil fasl ya. Mal asdiqo awil mal ustad awil ma'a al akhor ya. Kemudian yang kedua, setelah kita menyimak dan berbicara, karena bahasa itu sebetulnya tidak sulit ya, sangat mudah. Cukup dengan cara pembiasaan ya. Pembiasaan yaitu ada bi'ah ya, bi'atul lughah. Apa namanya bi'atul lughah itu? Pembiasaan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, ada membaca dan memirsa ya. Membaca ya. Membaca itu layaknya kita biqiraatil Quran, sama saja ya. Membaca apa namanya? Al-qiraah ya. Bacaan-bacaan yang berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah menulis dan mempresentasikan ya. Minimal di sini berarti kalian dituntut untuk bisa insya, membuat paragraf sederhana dengan menggunakan bahasa Arab. Dan juga mempresentasikan, artinya setelah kita membuat sebuah karya tulis ya, dengan paragraf sederhana, kemudian kita mampu memberikan penjelasan atau mengulasnya. Ini capaian yang harus kita capai ya, untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran al-babus salis al-madrasah ya, yang pertama menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-madrasah dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi susunan gramatikal ya, mufrad, musanna wal jama'. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan tindak tutur, mendeskripsikan bentuk, timbangan, sifat dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk-bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal. Kemudian teknik penilaian nanti ya, yang menjadi indikator apakah kalian itu paham atau tidak tentang materi al-madrasah, yang di dalamnya itu akan membedakan ma farqa baina ismul mufrad wal ismul tasniyah wal jama' ya. Teks ada isim mufrad, teks yang ada di buku itu di halaman fi shaif 56. Di situ kan ada teks istima ya. Ada teks istima di situ. Terlebih dahulu kalian diskusikan ya, kemudian nanti kalian bedakan ya susunannya, kalian pahami maknanya, nanti akan saya tanyakan hasil dari diskusi itu. Baru nanti kita akan menentukan, kalian tentukan isim mufrad, isim tasniyah atau isim jama' ya. Sekilas hantaran dari saya ya. Karena kita temanya ini yaitu madrasah, maka untuk membedakan isim mufrad ya, tasniyah, jama'. Jadi yang perlu kita pahami pertama itu adalah isim, di mana isim itu berbeda dengan fi'il. Jadi tidak berbentuk artinya tidak menunjukkan arti zaman ya. Bukan fi'il madhi, bukan bermakna lampau, bukan bermakna istiqbal ataupun bermakna hal. Dan juga bukan huruf ya. Jadi isim itu bukan huruf. Karena kalau huruf itu, kalau isim nanti ada beberapa ciri ya. Kalau isim berarti ada di situ tandanya apa? Al, kemudian ada tanwin, kemudian ada huruf jar, kemudian ada
Nah, itu menjadi kelompok ada 5 atau ada 4. Kemudian kalian bahas tentang halaman 56 itu, ya. Jadi kalian diskusikan, ya. Tentukan, pahami, ya, maknanya, ya. Kemudian kalian tentukan ini isim mufrad kah atau isim tasniyah atau isim jamaah. Silakan. Pak, paham ya? Jadi kalian sesama kelompoknya, ya, pertama itu tadi, ya, tema al-madrasah, ya, yang ada di buku itu, ya, kalian diskusikan. Yang 3 kelompok itu, ya, 2 orang, nggak apa-apa. Coba yang lain, untuk kelompok yang lain bisa didengarkan. Nanti saya akan minta apa namanya, pendapat mengenai apa yang sudah disampaikan oleh teman kelompoknya itu. Dan kegiatan di sekolah. Al-Madrasatus Tsanawiyah Al-Islamiyah Al-Ahliyah Al-Abraru fil Madinati Yogyakarta. Sampaikan. Mungkin ada kekeliruan, ya, mungkin ada sesuatu yang perlu disempurnakan. Kasih aplaus dulu untuk Mujarib, untuk apa, kelompok pertama, boleh? Sudah, ya, bisa duduk kembali. Selanjutnya kelompok Sakro, ya, Sakro al-Qiraah. Jadi bilotil Arabiyah lah bas, ya, nggak masalah sudah kalau memang anu. Tapi sambil lalu apa namanya, dicampur lah, minimal dicampur itu kan untuk pembiasaan. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan bakat di dalam yang diguna baru media diniatan. Nah, kasih aplaus dulu. Nah, coba kalian perhatikan di buku atau bisa lihat ke depan, ya. Seperti barusan sudah kalian diskusikan bersama dan dipresentasikan bersama sesuai kelompoknya tentang bagaimana arti atau susunan gramatikal, ya, baik secara makna atau bunyi dari paragraf sederhana ini dari tema al-madrasah. Itu di situ ada Al-Madrasatus Tsanawiyah Al-Islamiyah Al-Ahliyah Al-Abrar fi Madinati Yogyakarta, ya. Terdapat madrasah Tsanawiyah Islam, ya. Ahliyah ini berarti apa? Favorit, ya. Al-Abrar itu nama, ya. Kemudian fi Madinati Yogyakarta, di kota Yogyakarta. Berarti kita tinggal menyimpulkan di situ. Berarti ketika lafadz al-madrasah di situ ada al, maka itu sudah masuk apa? Isim. Jadi jelas sudah isim dulu. Kita tidak usah menentukan ini mufrad tasnya jama', isim sudah. Kemudian as-sanawiyah ada alnya juga, berarti isim. Kemudian al-ahliyah juga apa? Isim. Kemudian al-abror juga
Kemudian fi madinatin apa? Isim. Kemudian Yogyakarta apa? Dulu. Isim dulu. Biar tidak jenuh. Coba. Oh. Dalam hitungan ya. Wahid, Isnin, Salasa, nanti kalian menirukan saya. Ya, paham tum? Wahid. Wahid. Ya. Isnin. Wahid. Isnin. Salasa. Ya. Wahid. Isnin. Ya. Kita akan melakukan aktivitas secara bersamaan dengan aktivitas yang berbeda, ya. Dengan aktivitas yang berbeda, ya. Wahid, do alamata, checklist itu ya. Kemudian lil ibara as-sahiha wa alamata x ya, lil ibaratil khati'ah mustadillan linnas ya. Jadi itu pernyataan benar salah ya. Memberikan checklist dikala itu benar, kemudian memberikan tanda X ketika itu menyatakan salah. Disesuaikan dengan qiraah atau bacaan barusan. Yang pertama al-awwal ya. Taqa'ul madrasah sanawiyah liyal islamiyah al-abrar fi wasatil Madinah. Salah. Kemudian yang nomor 2, yakrahu at-tullab fi istiraqin nasyatat kharijal fasli li'annahum yash'uruna bit-ta'ab. Apa artinya dulu? Artinya apa ini? Yakrahu artinya apa artinya yakrahu? Yakrahu at-tullab fi istiraqin nasyatat ya. Siswa ya, enggan ya, mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di luar kelas li'annahum yash'uruna bit-ta'ab, karena mereka merasa lelah ya, halaman 60 ya. Benar apa salah? Di halaman 60 itu adalah al-qaidah atau tata bahasa. Ya. Jadi dalam tata bahasa itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, saya kasih pengantar ya mengenai beberapa isim ya. Ismun itu adalah kata benda, kemudian mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak. Dan jamak di situ ada beberapa pembagian ya. Ada jamak apa itu? Jamak mudzakkar salim. Kemudian ada jamak muannas salim ya. Jadi ada jamak mudzakkar, kemudian ada jamak muannas, kemudian ada jamak taksir ya. Ketika kita memperhatikan kata-kata yang barusan, silakan juga dibuka pada halaman 62 itu ya. Pada halaman 62 ya. 62 itu adalah contoh-contoh dari isim mufrad dan isim jamak dan juga maknanya. Menulis ya, surat dan mengirimkannya ke sekolah. Coba tarjim ila lughatil Arabiyah ya. Tarjim ila lughatil Arabiyah. Coba, saya menulis surat dan mengirimnya ke sekolah. Apa? Saya menulis surat. Coba.
At-tubu risalah misalkan ya. Terus Hah? Wa wa ursiluha ila ilal madrasah ya. Aktubur risalah, terus wa siluha ilal madrasah. Aktubur risalata wa siluha ilal madrasah. Berarti artinya saya menulis surat dan mengirimnya ke sekolah ya. Segampang itu ya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu tidak ada istilah sulit. Jika sama halnya dengan kita itu membaca kitab ya. Dari qiraat tadi kalian bisa juga dijadikan sebuah percakapan sehari-hari. Satu contoh seperti adawatul apa tadi? Adawatul ya, itu muasirah ya. Jadi ketika dibuat pertanyaan ketika komunikasi dengan temannya bisa dengan menggunakan hal hunak ya. Hal hunaka ya kan ya. Kanat ya adawatul muasirah fi madrasatik misalkan ya. Apakah hal hunaka maujud, jangan begitu kan kalau bertanyakannya. Hal hunaka maujud al adawa al muasira fi madrasatik. Ya. Naam, ya. Bahkan ada itu kan ya. Dan bisa juga dengan menggunakan yang lain ya. Seperti madrasah, kemudian faslun atau fusul itu kan. Kemudian juga ada wasailil idho ya. Kita tinggal menghafal dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa ya kalau tidak tidak diucapkan ya setiap hari itu biasanya sulit ya, menjadi sulit untuk diungkapkan. Contoh, coba kalian buka lagi di halaman itu ya, di halaman 63 ya, buka di halaman 63 ya, di latihan di 63 itu yang pertama waladun itu mufrad ya, kemudian al-musanna walada
waladani, ya. Kemudian jamaknya aulad, ya. Banyak anak. Kemudian yang kedua apa? Zairun. Kemudian zaironi. Kemudian jamaknya apa? Zairuna, ya. Karena ini ukala, ya, apa namanya? Aklun, orang yang apa? Lafaz yang indikasinya memiliki akal, maka itu bisa dijamak dengan menggunakan wawu non, bukan jamak taksir tapi jamak mudzakkar salim. Zairuna berarti artinya apa? Banyak jalisun, ya, apa? Orang yang duduk. Kemudian kalau dirubah taghyir bi ismil musanna menjadi jalisani. Kemudian juga dirubah ke dalam bahasa apa? Dalam jamak mudzakkar menjadi jalisuna, ya. Di jalisuna itu mempunyai makna apa? Banyak orang laki-laki yang duduk, ya. Kemudian yang terakhir asatidatu jamak, ya. Mafa'ilatu berarti mufradnya di sini adalah ustadun, berarti itu mufrad. Kemudian musannanya ustadzani, ya. Coba kira-kira, ya, ada yang masih kesulitan dari sekian, ya, banyak contoh sudah yang diulang, kemudian dari banyak penjelasan secara simpel, ya, dan tadi sudah kalian dengarkan paparan atau presentasi dari masing-masing kelompok, ya. Ada pertanyaan? Jadi banyak, ya, belajar manfaat dari kita belajar bahasa Arab itu satu, ya. Apa kira-kira manfaat yang kita dapat dari belajar bahasa Arab itu? Memahami makna Al-Quran. Apalagi? Memahami makna hadis. Kemudian apa lagi? Berarti kesimpulannya kalau bicara untuk komunikasi, ya, yang sifatnya internasional, apalagi? Apalagi selain dari itu? Banyak bahasa, memperkaya bahasa, kemudian juga bahasa internasional, kemudian bahasa Al-Quran, ya. Manfaatnya juga ini merupakan bahasa, tadi sudah disebutkan di awal, bahasa dari apa? Ahlul penghuni surga, ya. Nanti di surga itu akan menggunakan, semuanya akan menggunakan bahasa Arab, ya. Ya, mungkin itu, ya, pertemuan pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tetap di di materi Al-Madrasah, tentunya dengan pembahasan yang lain, ya. Syukran kasir, ya, ilal liqa' bisbuh ilal ati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.